Terima kasih Mitra Tia TV, Anda masih bersama kami dalam Univri News malam hari ini, masih mengenai juvenile delinquency bersama dengan Dr. Hera Heru dan juga Amalia Anggi, seorang aktivis dari program studi bimbingan dan konseling FKIP Unisri. Kembali lagi ke Ibu Hera. Ibu, tentu saja di sini sebagai seseorang yang berkecimpung di dunia bimbingan dan konseling, sudah banyak makan garam mengenai kenakalan remaja. Dan sebenarnya peran yang paling penting dengan adanya BK ini dan juga saran yang bisa diberikan kepada para remaja di perguruan tinggi seperti apa, Ibu Hera? Ya, yang pertama sekali dari kami seorang pengajar sekaligus ibunya ya kalau di perguruan tinggi, itu berharap pada teman-teman mahasiswa khususnya yang semester 2 itu benar-benar harus fokus untuk belajar mencapai cita-citanya. Kemudian dia harus pandai memilih lingkungan yang baik gitu. Karena banyak permasalahan yang dibawa dari kosan itu masuk ke kampus gitu, nanti kembali ke kos lagi, bawa ke rumah, ini yang akan mengganggu perkembangan dia baik secara akademis maupun afektifnya gitu. Jadi kalau dia sudah fokus pada cita-cita untuk mencapai cita-citanya itu, dia belajar dengan sungguh-sungguh seperti apa yang disampaikan Saudara Amel tadi, kuliah ya baik, nggak bolos gitu, kemudian ikut aktivis di kegiatan-kegiatan yang ada di kampus, maka dia akan waktunya terisi hal-hal yang positif. Nggak ada kesempatan untuk berpikir yang neko-neko gitu. Iya. Dan kata lain di sini juga BK sendiri bisa dikatakan sebagai teman ataupun tempat curhat ya bagi para remaja yang ada di perguruan tinggi. Seperti itu ya Ibu ya? Iya. Dari teman-teman kami di Prodi juga demikian Mas. Jadi welcome dengan semua mahasiswa, tidak hanya FKIP, mahasiswa fakultas lain pun kami mendampingi bila mereka punya masalah gitu. Oke, baik. Sebagai teman gitu ya. Dan untuk Mbak Amalia sendiri sebagai seorang mahasiswa, ini apa manfaatnya dirasakan ketika sudah ada bimbingan dan konseling yang ada di kampus? Iya, bimbingan dan konseling menurut saya berpengaruh baik, karena ketika kita di kampus, kita mungkin terlepas dari keluarga, kita jauh dari keluarga, kita lebih kenal lingkungan luar, dan di situ ketika kita bertemu dengan bimbingan konseling, kita bisa share bagaimana kita sebaiknya, tingkah laku seperti apa yang sebaiknya kita lakukan untuk menghadapi suatu masalah gitu. Jadi apa yang akan kita laksanakan ketika kita bertemu dengan bimbingan konseling lebih terkontrol, lebih tertib gitu. Apalagi di kampus kita juga ada UPTBK, itu sangat membantu. Apa itu bisa dijelaskan? Ya, itu semacam kalau misal di SMA itu kayak ruang BK lah. Ruang BK gitu ya. Jadi tapi bisa untuk itu UPTBK share gitu ya. Nggak cuma untuk mahasiswa BK aja, tapi untuk lingkungan kampus, jadi itu sangat membantu. Jadi untuk buat semuanya ya, semua kalangan di kampus, warga di kampus, jadi tidak hanya untuk jurusan BK saja, dan bisa untuk mengajak semuanya, mungkin mempunyai permasalahan atau problem pribadi, bisa diceritakan dengan curhat yang dipercaya gitu ya, seperti itu. Juga di luar kampus misalnya. Jadi dilayani, bisa juga dilayani juga ya Bu ya. Berarti ini luas sekali dong perannya ya dari bimbingan konseling ini, tidak hanya untuk mahasiswa yang ada di Unisri, tapi juga untuk masyarakat sekitar juga bisa. Dan ini bisa dimanfaatkan untuk Anda dengan adanya bimbingan dan konseling yang ada di FKIP Unisri ini, tentunya bisa menjadikan teman atau sebagai tempat curhat bagi Anda mempunyai masalah atau problem pribadi, dan ini juga bisa dijadikan sebagai sarana penyemangat, kemudian memberikan motivasi seperti itu ya Ibu Hera ya. Juga pencegahan. Baik. Yang terakhir Ibu Hera, harapannya ke depan dengan adanya bimbingan konseling di perguruan tinggi seperti apa harapannya? Harapan kami dengan adanya bimbingan konseling, khususnya program bimbingan konseling, itu mampu menemani para teman-teman mahasiswa terhindar dari masalah sehingga belajarnya bisa baik, kemudian mencapai prestasi yang baik, punya kepribadian yang baik, sehingga menjadi generasi penerus yang baik, yang handal. Iya, baik, terima kasih Ibu Hera Heru atas kehadirannya, juga Mbak Amalia Anggi atas kehadiran di sini. Dan Mitra Tia TV, demikian sampai di sini perjumpaan kita dalam Unisri News malam hari ini. Hindarilah juvenile delinquency dengan bergabung bersama dengan program studi bimbingan dan konseling FKIP Unisri Surakarta. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mitra Tia TV, masa kini dan tetap berbudaya. Sampai jumpa.